約束だよいつかまた同じ笑顔で Cerita berlanjut di ruangan Raja Iblis Luminous. Terlihat kedatangan para badut moderat. Laplace berkata bahwa Luminous memang hebat dan memperkenalkan dirinya dari aliansi badut moderat atau agen serba bisa. Laplace adalah badut periang, sedangkan Footman adalah badut pemarah. Meski ini adalah pertemuan yang singkat, tapi salam kenal kepada Luminous. Lalu Laplace memperjelas bahwa masih ada satu orang lagi. Lalu muncullah seorang wanita cantik yang bernama Maria Rozzo. Luminous pun mengenali wanita itu, karena wanita itu adalah wanita yang dicintai Granbell dulu. Tapi seharusnya dia sudah mati. Laplace pun berkata, ternyata Luminous mengenalinya. Mereka juga tidak tahu bagaimana wanita itu bisa bergerak. Yang pasti Granbell sudah melakukan sesuatu kepadanya. Lalu Laplace menyampaikan pesan Granbell kepada Luminous, bahwa Granbell mengajak Luminous untuk menyelesaikan ini. Granbell menunggu Luminous di atas. Jika Luminous tidak segera tiba, maka orang-orang yang dicintai Luminous pasti akan mati. Laplace memperjelas bahwa saat ini Granbell sedang bertarung dengan Kapten Kesatria Suci yang bernama Hinata Sakaguchi, dan bertanya siapa kira-kira yang akan menang. Lalu bawahan Luminous yang bernama Louis pun menyerang Laplace, tetapi Laplace bisa menghindarinya. Louis berkata bahwa kau adalah orang yang membunuh Roy Valentine. Melihat itu, Laplace pun berkata bahwa Louis sangat mirip dengan Valentine yang dia bunuh. Louis pun berkata bahwa balas dendam bukanlah hobinya, tetapi ini kesempatan yang bagus untuk membuktikan bahwa dia lebih kuat dari Roy. Laplace pun berkata bahwa sangat menakutkan. Lalu Laplace pun kabur. Melihat itu, Roy pun mengejarnya. Lalu Gunther pun berkata bahwa Footman adalah lawannya dan mengajak Footman untuk keluar dari sini, karena Gunther tidak mau membuat tempat suci ini terkena darahnya Footman. Footman pun langsung menyerang Gunther dan berkata, besar juga omonganmu. Footman harap Gunther bisa menghiburnya. Luminous pun berpikir bahwa Louis dan Gunther terkadang merepotkan, padahal biasanya mereka berkepala dingin. Tetapi ketika dihadapkan dengan pertarungan, mereka tidak bisa menahan hasratnya. Begitu juga dengan Luminous. Lalu Luminous melihat ke arah Maria dan berpikir bahwa Maria bukanlah mayat. Ternyata Granbell masih belum menyerah, dan Luminous memutuskan akan melenyapkan Maria dengan tangannya sendiri. Luminous pun mengatakan, meskipun Granbell mengeluarkan kartu terbaiknya, tetap tidak akan bisa menghentikan Luminous. Lalu di sisi lain, Rimuru yang sedang bertarung dengan manusia dari dunia lain berpikir, kalau kemampuannya hanya segini, mau ada 100 orang pun tidak akan membuat Rimuru kesulitan. Tetapi melepaskan kutukan mereka tanpa membunuh itu sedikit merepotkan Rimuru. Dan dengan begini akhirnya Rimuru sudah berhasil melepas semua kutukan kendali ke semua orang itu. Meski pertarungan semakin memanas, Tak dan yang lain masih melanjutkan latihannya. Jadi pertarungan itu diiringi oleh irama musik yang indah. Lalu Rimuru melihat ke arah Hinata yang sedang bertarung melawan Granbell. Semua serangan Hinata bisa dihindari Granbell dengan mudah. Lalu Granbell pun berkata, apakah Hinata pengen tahu kenapa Hinata tidak bisa merebut skill milik Granbell? Mendengar itu Hinata pun terkejut. Granbell pun mengatakan, kenapa Hinata terkejut? Apa Hinata pikir Granbell tidak menyadarinya? Karena Granbell mengetahui bahwa Hinata bisa merebut skill milik musuhnya. Tetapi cara itu tidak bisa dilakukan berkali-kali kepada orang yang sama, karena Hinata sebelumnya sudah merebutnya dari Granbell. Hinata yang mendengar itu pun berpikir itu tidak mungkin. Melihat ekspresi Hinata, Granbell pun tertawa kecil, bahwa jawaban Hinata terlihat jelas dari wajah Hinata. Lalu Hinata pun kembali menyerang Granbell, karena menurutnya pernah merebut atau tidak itu tidak ada pengaruhnya untuk Hinata. Jadi jangan terlalu meremehkan dirinya. Tetapi semua serangan Hinata bisa Granbell hindari dengan mudah. Lalu Granbell mengatakan bahwa Hinata adalah murid yang paling berbakat dari semua muridnya. Dan Hinata juga sangat cerdik. Meski dibandingkan dengan Kesatria Suci dulu, tidak banyak yang setara dengan Hinata.
Hinata masih terlalu muda dan belum banyak memiliki pengalaman bertarung melawan orang yang kuat. Hinata yang mendengar itu mengatakan bahwa Granbel sangat berisik karena sebelumnya Hinata hanya menyalin skillnya saja. Tapi karena sekarang Granbel adalah musuhnya, jadi Hinata tidak akan menahan diri lagi. Hinata pun memutuskan untuk merebut skill milik Granbel yang sebelumnya disalinnya, dan skill itu berhasil Hinata rebut. Ketika Hinata menyerangnya, Granbel dapat menghindarinya. Setelah itu Granbel menyerang balik dengan skill itu. Hinata pun merasakan hal yang aneh karena skill itu udah direbutnya. Seharusnya Granbel sudah tidak bisa lagi menggunakannya. Lalu Granbel berkata, "Ada apa? Kenapa wajah Hinata terlihat pucat?" Hinata pun menegaskan bahwa Granbel terlalu banyak bicara. Hinata berpikir bahwa staminanya terkuras lebih banyak. Hinata pun kebingungan kenapa dia bisa terengah-engah hanya karena pertarungan ini. Hinata berpikir apakah dia terkena sesuatu dari Granbel. Lalu Granbel berkata bahwa Hinata memang kuat. Justru karena itu Hinata tidak banyak memiliki pengalaman bertarung di pertarungan licik seperti ini. Granbel pun menjelaskan bahwa dia memperkirakan gerakannya agar bisa membuat Hinata memaksakan diri, dan membuat Hinata berpikir ketika Hinata memaksakan diri maka serangannya akan berhasil. Dengan begitu Granbel bisa menguras stamina Hinata dan memperjelas ketika bertarung dengan orang yang setara denganmu, maka siapa yang bisa membuat lawannya kelelahan dialah yang menang. Karena ketika lawanmu kelelahan maka lawanmu akan lengah dan banyak celah, persis seperti yang sedang terjadi kepada Hinata. Lalu Granbel mengatakan bahwa biar dia ajari Hinata satu hal lagi. Yang terpenting di dalam pertarungan adalah mengamati lawanmu baik-baik. Lalu Hinata pun berpikir bahwa mungkin saja Granbel sudah menyiapkan cadangan untuk berjaga-jaga jika tekniknya direbut. Normalnya hal itu mustahil untuk dilakukan. Lalu Hinata pun memandang Rimuru dan sadar bahwa di dunia ini memang ada beberapa orang yang tidak bisa diukur dengan akal sehat. Lalu Hinata pun mengatakan bahwa dia sekarang mengerti. Sepertinya Hinata harus mengeluarkan seluruh kekuatannya agar bisa mengalahkan Granbel. Granbel pun berkata bahwa jika tidak dengan seluruh kekuatan Hinata, maka melampauinya hanyalah mimpi belaka. Lalu Hinata mengeluarkan skill rohnya dan menyerang Granbel. Pertarungan mereka pun terlihat imbang. Rimuru yang melihat itu berpikir jika dia ikut campur malah akan mengganggu Hinata. Lalu Rimuru pun melihat pertarungan Sion dan Rangga menggunakan persepsi sihir. Serangan Sion bisa ditahan Razul dengan mudah. Lalu Razul pun berhasil menyerang Sion. Lalu Rangga menggunakan petir hitamnya untuk menyerang Razul. Meski mengenai Razul dengan telak, tetapi serangan itu tidak berdampak apapun. Lalu Rangga memanggil Sion, tetapi Sion mengatakan bahwa tidak usah khawatir. Sion menggunakan regenerasi cepat miliknya untuk memulihkan luka-lukanya. Tebasan pedang Sion dan sihir dari Rangga tidak mempan kepada Razul. Lalu Sion pun berterima kasih kepada Diablo karena memberikan kesempatan untuk bertarung melawan musuh sekuat ini. Rimuru pun sangat heran dengan bawahannya. Meskipun sedang terpojok, tetapi Sion tidak patah semangat dan berpikir bahwa Sion adalah maniak pertarungan. Tetapi bukan saatnya kagum dengan hal itu. Rimuru pun bergegas untuk membantu mereka. Tetapi terlihat segerombolan pasukan datang. Pasukan itu adalah pasukan Raja Iblis Leon. Mereka yang melihat itu pun terkejut. Kenapa Leon bisa ada di sini? Lalu Granbel menyambut kedatangan Leon. Leon pun mengatakan bahwa Granbel jangan so akrab dan bertanya siapa dirimu. Granbel menjelaskan bahwa ini pertama kalinya mereka bertemu langsung. Lalu Granbel mengenalkan dirinya bahwa dia adalah pedagang yang biasa berbisnis dengan Leon dan meminta maaf sudah membuat Leon jauh-jauh datang ke sini. Leon pun mengatakan bahwa dia tidak punya urusan dengan Granbel. Lalu Granbel berkata, apakah Leon tidak sadar mereka yang bergeletakan di sana adalah manusia dari dunia lain yang sudah dibuat tak berdaya oleh Raja Iblis Rimuru. Mereka memang tidak memenuhi kriteria Leon, tetapi mereka dipanggil ke dunia ini dengan ritual yang diajarkan oleh Leon. Dan bukankah Leon mengumpulkan anak-anak dari dunia lain yang belum stabil untuk menambah pengguna roh yang bisa dijadikannya sebagai bawahannya Leon? Karena Leon ingin memiliki petarung kuat seperti Shizu Izawa. Apakah Leon pikir seberapa banyak kegagalan yang Granbel hadapi untuk memanggil manusia yang sesuai dengan kriterianya Leon? Mendengar itu Rimuru pun terkejut.
karena orang-orang yang ada di situ adalah hasil dari kegagalan itu, dan Shizu dipanggil oleh Leon lalu dibuang. Bukan hanya itu saja, tapi Leon juga memanggil banyak anak-anak lainnya. Lalu Rimuru bertanya, apakah semua itu benar? Granbell mengatakan tentu saja benar. Lalu Rimuru mendekati Leon dan berkata, ternyata Leon tidak hanya memanggil Shizu, tetapi juga anak-anak lainnya. Kau memanggil mereka meskipun Leon tahu bahwa anak-anak yang tidak stabil itu tidak akan bertahan hidup lama. Lalu Granbell tertawa dan berkata apa yang mau Leon sembunyikan. Karena permintaan dari Leon adalah menyediakan anak-anak dari dunia lain yang berumur di bawah 10 tahun. Dan Leon membuat anak-anak yang belum stabil itu berhutang budi kepadanya dengan menyelamatkan mereka. Lalu membuat anak-anak itu sebagai senjata perang. Lalu Raphael melapor bahaya bahwa Granbell sedang mencoba membuat Rimuru bertarung dengan Leon. Lalu Rimuru kembali bertanya kepada Leon apakah benar begitu. Leon pun mengatakan bahwa dia tidak bisa menyangkalnya dan Leon melakukannya untuk tujuan tertentu. Rimuru pun berteriak, berisik, ternyata memang kamu pelakunya. Meski ini adalah jebakan Granbell, tetapi Rimuru sudah tidak tahan lagi. Karena gara-gara Leon, Shizu kehilangan orang yang dia sayang. Bahkan Chloe dan anak-anak yang lain dulu selalu ketakutan akan kematian sebelum mereka mendapatkan roh. Dan pasti di luar sana banyak yang mati tanpa sepengetahuan Rimuru. Rimuru tidak bisa lega jika tidak memukul Leon. Rimuru pun mengepalkan tinjunya dan menyerang Leon. Tetapi Leon tidak beraksi sama sekali dan terkena pukulan Rimuru. Setelah itu Rimuru berpikir bahwa dia sedikit mengerti perasaan Shizu, di mana Shizu tidak bisa membenci Leon. Shizu dipanggil ke dunia ini secara tiba-tiba, hanya untuk diberitahu bahwa bukan dia yang dicari. Meski itu adalah kisah yang kejam, tetapi Leon tetap mempertahankannya dan mengajarinya cara untuk hidup. Walaupun Leon tidak punya urusan dengannya, tetapi Leon tidak menelantarkannya. Shizu ingin membenci Leon, tetapi dia tidak bisa. Karena Shizu ingin memastikan perasaan Leon yang sebenarnya. Leon berkata, apakah Rimuru sudah lega setelah memukulnya? Rimuru pun berpikir bahwa dia ingin memukul Leon sampai babak belur. Tetapi Leon menerima serangan Rimuru tanpa pertahanan apapun. Dan Rimuru merasa bahwa Leon lebih baik dari yang dia kira. Rimuru mengesampingkan masalah apakah dia bisa memaafkan Leon apa tidak karena pemanggilan itu. Tetapi Rimuru merasa bahwa saat ini dia tidak boleh bermusuhan dengan Leon. Lalu Rimuru berkata bahwa dia masih belum lega. Mungkin perasaan Shizu sudah tersampaikan, tetapi Rimuru masih belum menyampaikan bagiannya. Rimuru pun menghunuskan katananya lalu menyerang Leon. Rimuru pun menyampaikannya lewat saat sambil bertarung dan meminta Leon agar memahami dan perhatikan situasinya baik-baik. Lalu Leon pun menyadari bahwa Rimuru ingin menguasai medan tempur ini dan memilih berbagi informasi kepada Leon dan bertarung bersama. Lalu Leon pun menganalisis bahwa yang bertarung dengan Granbell adalah Hinata, dan di dalam katedral ada bawahan Rimuru yang sedang bertarung, dan pertarungan ini sangat kacau sekali, dan pasukan pelindung Leon juga terlibat dalam pertarungan. Lalu meski begitu Leon tidak melihat adanya Luminus, karena Leon sangat yakin bahwa Luminus tidak mungkin diam saja ketika tanah suci Lubelius ini menjadi medan tempur. Berarti ada sesuatu yang membuat orang sekuat Luminus tidak bisa bergerak. Lalu yang memancing Leon kemari dan membuat situasi seperti ini pasti adalah orang yang sama. Lalu Rimuru memberi kode bahwa Granbell lah pelakunya. Leon pun mengerti bahwa Rimuru memberitahunya kalau Granbell adalah dalangnya. Dan Leon memutuskan untuk percaya kepada Rimuru. Terima kasih telah menonton video ini ya. Jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe, and see you the next video. Bye bye.